Film dimulai dengan Putri Irulan Corrino yang merupakan putri dari Kaisar Saddam keempat, sedang menulis jurnal laporan tentang serangan terhadap House Atreides yang dilakukan oleh Harkonnen di film sebelumnya. Hal ini membuat Irulan bingung, karena Kaisar Saddam menganggap Duk Leto Atreides seperti anaknya sendiri, dan ia malah memerintahkan keluarga Harkonnen yang diimpin oleh Baron Vladimir untuk menghancurkan Atreides beserta keturunannya. Meskipun begitu, Irulan yakin kalau Paul putra Duk Leto masih hidup. Ia juga bertanya-tanya apa sebenarnya arti dari kejatuhan Atreides bagi Arrakis, sebuah planet gurun yang gersang dan penuh dengan rempah-rempah. Sementara itu, di Arrakis, Paul dan ibunya yang sedang hamil yaitu Lady Jessica, kini bergabung dengan suku Fremen dan sedang melakukan perjalanan melintasi gurun menuju Sitabar atau markas para pejuang Fremen. Di tengah perjalanan mereka langsung bersembunyi setelah mendengar ada musuh. Ternyata yang sedang mereka waspadai adalah para pengintai Harkonnen. Stilgar yang merupakan pemimpin Fremen kemudian mengerahkan yang lain untuk menjatuhkan para Harkonnen secara diam-diam. Pasukan Harkonnen yang memiliki setelan anti-gravitasi kemudian menaiki bukit batu tempat bersembunyinya suku Fremen. Namun enggak lama kemudian satu persatu anggota Harkonnen pada mati ditembaki oleh Fremen. Paul yang berada di bawah kemudian mengambil tugas membunuh pasukan tersisa Harkonnen. Setelah membunuh mereka semua, para preman mengambil stok air dari tubuh para Harkonnen sebelum akhirnya mereka meninggalkannya sebagai makanan untuk cacing pasir yang bernama Sai-Hulud. Mereka juga membawa tubuh James, salah satu anggota preman yang di ending film sebelumnya dibunuh oleh Paul karena menantangnya. Sesampainya di set Tabar, Paul dan Jessica mendapatkan pandangan yang kurang mengenakan dari para preman lainnya. Stilgar lalu melakukan perkumpulan dengan dewan preman yang lain, di mana Stilgar melihat tanda-tanda ramalan kuno kalau Paul dan Jessica adalah makhluk dari dunia luar yang akan membawa kemakmuran bagi planet Arrakis, atau yang biasa kita sebut sebagai Mesias. Namun para dewan tak percaya dan malah meremehkan pendapat Stilgar. Sementara itu, beberapa Fremen percaya kalau Paul merupakan Mesias. Sedangkan sebagian lagi menganggap kalau Paul adalah Mesias yang palsu. Hal ini pun membuat Paul berpikir kalau inilah saatnya ia memimpin Fremen agar ia bisa memiliki pasukan dan akses untuk menemui Kaisar Saddam. Dan yang harus ia lakukan kali ini adalah meyakinkan orang-orang supaya percaya kalau ia adalah Mesias yang asli. Stilgar dan yang lainnya lalu mengambil air dari tubuh James, seorang petarung handal yang sebelumnya dikalahkan oleh Paul. Mereka mengambil air dari tubuh sesama Fremen untuk dikumpulkan sebagai sumber air mereka yang kini jumlahnya sangat banyak. Stilgar kemudian secara pribadi mengobrol dengan Jessica, di mana ia memberitahu kalau Bunda Suci Sitabar sedang sekarat dan mereka membutuhkan penggantinya. Karena Stilgar percaya kalau Paul adalah Mesias. Jadi ia meminta Jessica untuk menggantikan Bunda Suci. Tentu saja Jessica langsung menerima permintaan tersebut. Karena langkah ini akan mempermudah Paul dalam mengambil alih kepercayaan para preman kalau dirinya adalah lisan al-gaib atau Mesias. Jessica lalu menghadap ke Bunda Suci dengan disaksikan oleh Ben Gesserit lainnya. Ben Gesserit itu sendiri merupakan organisasi religius yang anggotanya memiliki kekuatan pikiran dan bisa memerintahkan orang melalui ucapannya. Dan setiap planet memiliki Ben Gesserit itu sendiri, termasuk Jessica yang pernah menjadi anggota Ben Gesserit di planet Caladan, tempat keluarga Artides dan Kaisar Saddam berada.
Bunda Suci kemudian menyuruh Jessica meminum air kehidupan yang merupakan zat beracun mematikan bagi para pria maupun orang-orang yang tak terlatih. Saat Jessica meminumnya, ia langsung kejang-kejang sampai akhirnya Bunda Suci baru menyadari kalau Jessica sedang hamil. Tapi untungnya Jessica bisa mengatasi racun tersebut, dan bayi di dalam perutnya adalah perempuan, jadi keduanya berhasil selamat. Jessica lalu mulai mewarisi semua ingatan setiap nenek moyang di garis keturunannya. Tak hanya itu saja, air kehidupan itu juga bisa membangunkan pikiran bayinya, sehingga Jessica bisa berkomunikasi dengan sang bayi. Setelah keduanya saling berkomunikasi, mereka sering mendiskusikan bagaimana mereka akan mulai agar orang-orang percaya kalau Paul adalah lisan al-gaib. Dan mereka akan memulai dari orang-orang yang masih skeptis tentang hal itu. Ia juga menyuruh Paul agar meminum air kehidupan dan menjadi Kwisatz Haderach, yaitu sosok laki-laki Ben Gesserit yang mewariskan ingatan nenek moyang baik laki-laki maupun perempuan dan memiliki kemampuan untuk menerawang. Ini orang-orang Fremen yang skeptis dengan ramalan Paul mulai menghormati Paul setelah ia menyatakan maksud utamanya adalah bertarung bersama Fremen dan bukan berniat untuk memimpin mereka. Stilgar lalu mengajari Paul menjadi prajurit Fedaykin dengan menyuruhnya berjalan menyusuri gurun dengan menggunakan trik cara berjalan ala penduduk Fremen. Dari sinilah Paul mulai dekat dengan Chani yang selalu bersedia menolong Paul. Di hari berikutnya, para preman menghadapi tang pengintai Harkonnen yang hendak mengambil rempah-rempah. Penyerangan itu berlanjut sampai Paul dan Chani mulai menembaki Ornithopper yang sedang terbang. Paul kemudian membantu melindungi Chani dari beberapa serangan Harkonnen. Sementara Chani mencoba menerobos perisai Ornithopper sehingga bisa menghancurkannya. Setelah pertarungan diungguli oleh preman, para preman berkumpul dan Paul mengungkapkan kalau ia tak peduli jika ada yang menganggapnya Mesias atau tidak, karena ia hanya ingin berjuang bersama para preman. Hal ini pun membuat para preman berpikir kalau Paul sangat bijaksana dan menamainya Paul Modit Usul. Di tempat lain, Baron Pademir Harkonnen mengetahui tentang para Fremen yang menyerang Ornithopter serta para pengintai Harkonnen. Jadi ia menyuruh keponakannya yaitu Rabban untuk mengambil lebih banyak rempah-rempah dan membasmi kelompok Fremen. Sementara itu, Paul kembali mendapatkan mimpi tentang dampak terjadinya perang suci di selatan, sehingga jutaan orang kelaparan. Dalam mimpinya itu, Paul juga melihat seorang wanita yang berjalan di antara orang-orang yang kelaparan. Dan terungkap kalau wanita itu adalah ibunya, yaitu Jessica. Hal itu diyakini akan terjadi jika Paul benar-benar menjadi lisan al-gaib. Di hari berikutnya, Paul semakin mendalami kehidupan orang-orang preman. Bahkan ia juga ikut dalam ritual menunggangi Sai-Hulud, seperti yang dilakukan oleh Stiger dan para pejuang lainnya. Paul kemudian berjalan menuju padang pasir di bagian paling rendah untuk memasang perangkat pemanggil Sai-Hulud, sedangkan para preman lainnya menonton dari kejauhan. Setelah memasang perangkat tersebut, Paul langsung lari ke bukit pasir. Sambil menunggu cacing besar itu muncul dan saat Sai-Hulud mulai berjalan melintasi bukit pasir, Paul segera melompat ke punuk si cacing dan menyimbangkan diri menggunakan 2 tali. Tentunya usahanya itu tak mudah dan butuh perjuangan untuk Paul sampai bisa berdiri tegak di atas Sai-Hulud yang ukurannya paling besar dari hulud lainnya.
Melihat keberhasilan Paul, para preman pun bersorak-sorai, termasuk Stilgar yang semakin yakin kalau Paul mendekati ramalan sebagai lisan al-ghaib. Setelah keberhasilan Paul, Jessica mengajak Paul pergi ke selatan untuk menyebarkan ramalan tentang lisan al-ghaib kepada kaum fundamentalis. Namun Paul menolak karena ia takut kalau visinya tentang perang suci di selatan akan terjadi jika ia pergi sebagai seorang Mesias. Menyadari hal itu, Jessica pun pergi lebih dulu bersama beberapa orang preman menggunakan seihulu. Selang beberapa waktu kemudian Reban dan pasukannya datang untuk mengambil rempah. Tapi mereka juga memutuskan untuk melakukan serangan ke tempat-tempat di mana preman biasa bersembunyi. Tetapi saat mereka baru saja mendarat, kaum preman langsung menyerang balik secara diam-diam. Serangan tiba-tiba tapi mematikan itu membuat Reban dan pasukannya ketakutan dan memilih untuk mundur. Bahkan salah satu preman berhasil bergelantungan di ornitopter dan mencoba membunuh Reban, tapi langsung terjatuh setelah ditembak. Sementara itu di Gate Prime, Baron hadir dalam perayaan ulang tahun keponakan bungsunya yang psikotik, yaitu Fat Rauta atau adik dari Reban. Dalam perayaannya, Fat memperlihatkan kemampuan bertarungnya dengan melawan 3 pengikut host Adidas menggunakan belatinya. Pertarungan ini juga disaksikan oleh mantan guru Jessica, yaitu pendeta Bunda Mohiam, dan sama band keseret, yaitu Lady Margot Fenring. Dalam pertarungan ini, 2 keluarga artis ternyata sudah dibius agar memudahkan Fat untuk membunuh mereka. Sedang yang satu lagi dalam keadaan sadar. Dan tak membutuhkan waktu lama, Fat akhirnya berhasil menjatuhkan 2 House Atreides. Salah satu Atreides yang masih sadar, kemudian mencoba melakukan perlawanan dan hampir membunuh Fat. Tapi akhirnya Fat bisa melawan balik, lalu membunuhnya menggunakan belatinya. Setelah kemenangannya itu, Fat kemudian menghadap ke Baron dan mengungkapkan kekesalannya karena Baron sengaja tidak membius salah satu dari lawannya. Akan tetapi, hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Karena sebagai imbalannya, Fat ditunjuk untuk menggantikan Reban yang gagal menjaga produser menempah dan menaklukkan para preman. Tak lama kemudian Margot dan Fat bertemu di lorong. Awalnya Fat suuzan kalau Margot akan menyerangnya, tapi Margot berhasil merayu Fat untuk memasuki kamarnya. Margot lalu memberinya tes band geser yang sama seperti pada saat Mohiam memberinya ke Paul di film pertama. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi Fat agar menjadi calon Kwisatz Haderach seperti Paul. Margot juga ditugaskan untuk merayu Fat untuk mengamankan garis keturunan genetikanya dengan cara beri ke Kemochi. Beberapa hari kemudian, Margot menemui Mohiam untuk memberitahu kalau ia kini mengandung anak Fat. Dengan begitu kedepannya mereka bisa mengendalikan kepemimpinan Fat terhadap Arrakis. Sementara itu, di sisi lain, sekelompok penyelundup mendarat di Arrakis untuk menyolong rempah-rempah. Namun, saat mereka mulai memanen, mereka langsung diserang oleh preman yang melemparkan bom magnet ke arah mereka. Setelah itu, para preman muncul dan menyerang secara langsung. Di saat itulah Paul mengenali salah satu penyelundup yang ternyata adalah pengawalnya dulu, yaitu Garni Helen. Keduanya pun berpelukan secara haru setelah berpisah saat peperangan terjadi. Paul juga segera menghentikan para preman dari serangan tersebut.
Garne lalu mulai bercerita kalau ia berhasil selamat dari perangan, sebelum akhirnya ia bertemu dengan para penyelundup dan bergabung dengan mereka. Keduanya saling bertukar cerita. Gurney juga tahu kalau Paul dianggap sebagai Mesias dan menyuruhnya mengambil kesempatan ini untuk membalaskan dendam sang ayah. Namun Paul masih ragu karena takut mimpi buruk tentang perang suci di selatan akan terjadi. Lalu karena pasukan Paul tidak cukup banyak dan Gurney ingin membantunya melawan Harkonnen, jadi Gurney pun membawa Paul, Chani, dan Stilgar ke penyimpanan atom tersembunyi di Haus Atreides yang terletak di suatu tempat di Arrakis. Singkat cerita, sesampainya di sana, Paul dan Chani sangat terpukau karena ternyata ayah Paul menyimpan banyak sekali rudal atom yang sengaja dijadikan cadangan bahan perang. Di tempat lain, Jessica mengunjungi sebuah kuil untuk mencari tahu bagaimana air kehidupan dibuat, dan air berwarna biru itu ternyata berasal dari darah bayi Shai-Hulud. Penjaga kuil lalu mulai menangkap bayi Shai-Hulud dan menenggelamkannya ke air. Ia kemudian lanjut memasang pipa di mulut Shai-Hulud dan mulai memompa darah biru cacing tersebut. Kita lalu kembali ke Paul di mana ia terbangun setelah melihat pasukan Harkonnen yang dipimpin oleh Vat menyerang si Tabar habis-habisan sehingga membunuh beberapa preman dan memaksa yang lain untuk bersembunyi. Para Harkonnen menghancurkan hampir seluruh wilayah di utara. Alhasil, Dewan Perang di Selatan mengumpulkan semua pemimpin untuk membahas serangan balik. Dan karena Stilgar lemas, karena terluka parah akibat serangan Harkonnen, ia pun menyuruh Paul untuk menghentikannya pergi ke selatan. Tentunya hal ini membuat Paul bingung, karena menurut mimpinya akan terjadi perang mematikan jika ia pergi ke selatan sebagai pemimpin. Tony pun menenangkan Paul dan meyakinkan kalau mereka akan melalui itu bersama-sama. Alhasil Paul pun ikut ke selatan meskipun terpaksa. Paul dan semua preman kemudian pergi menuju ke selatan menggunakan Shai-Hulud. Sedang teman Chani yaitu Siska Ali memilih untuk tetap tinggal. Di saat itulah Siska Ali ditangkap oleh Vat dan menolak untuk menjawab apapun pertanyaan yang dilontarkan oleh Vat. Karena Siska Ali tetap tak mau bicara, Vat pun dengan kejam membakarnya hidup-hidup. Di tengah perjalanan, Paul mengunjungi kuil yang sebelumnya didatangi oleh sang ibu Eya. Lalu disuruh minum air kehidupan dan tanpa ragu langsung minumnya. Seketika Paul pun melihat visi tentang masa lalu dan masa depan, di mana ia melihat adik perempuannya yang diberi nama Alia tumbuh besar di Arrakis yang berisikan air. Tak hanya itu, ia juga menemukan kalau ternyata ibunya adalah putri dari Baron Vladimir. Hal ini pun menjadikan Paul sebagai Atreides sekaligus Harkonnen. Setelah melihat visi itu, Paul kemudian pingsan dan tak sadarkan diri. Mendengar kabar itu, Chani pun langsung menemui Paul. Jessica mengungkapkan kalau Chani adalah bagian dari Paul. Jadi untuk menyadarkan kembali Paul, mereka membutuhkan air mata dasar sepiring yang terbuat dari air mata Chani dan juga air kehidupan. Chani pun segera mengusap air matanya dan mencelupkannya ke air kehidupan, sebelum akhirnya ia menaruhnya di bibir Paul. Dan benar saja cara itu ampuh untuk membangunkan kembali Paul. Setelah sadar, Paul kemudian berbicara secara pribadi dengan sang ibu, di mana Paul mengungkapkan kalau Jessica adalah anak dari kandung Beren, sehingga menjadikan Jessica dan Paul merupakan Harkonnens meskipun awalnya Jessica tak tahu tentang fakta tersebut. Hal inilah yang membuat Paul resmi menjadi Kwisatz Haderach, karena memiliki kemampuan menerawang seperti Ben Gesserit setelah minum air kehidupan. Di hari berikutnya, para pemimpin preman berkumpul untuk membahas pelantikan Paul. Mereka lalu ingin Paul bertarung melawan Stilgar karena agar Paul bisa menyampaikan sarannya, Paul harus membunuh Stilgar. Namun Paul menolak.
Dan dari sinilah Paul menggunakan kemampuannya dengan membeberkan masa lalu beberapa anggota preman. Dan hal itu pun membuat para preman terkejut karena tebakan Paul benar. Paul juga memberikan mereka sebuah pidato besar yang mengungkapkan tentang ramalan yang menunjukkan dirinya sebagai Mesias. Alhasil, mereka semua pun kini mengeklaim Paul sebagai lisan al-ghaib. Dengan bersumpah atas nama ayahnya, Paul pun mengirimkan tantangan ke Kaisar Saddam, yaitu orang yang telah menyingkirkan ayahnya dengan menyewa jasa Baron Vladimir Harkonnen. Di tempat lain, Kaisar mendapatkan pesan tantangan dari si Paul. Irulan pun langsung menemui Mohem untuk membahas masalah tersebut. Mohiam lalu menyarankan Kaisar agar memusnahkan semua keluarga Atris karena lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Tanpa menunggu lama, Kaisar Saddam pun menuju Arakis bersama Irulan Mohiam serta pasukan sardaukarnya yang terkenal sangat hebat. Sementara para preman menyusun rencana dan mempersiapkan semuanya untuk melawan musuh. Setibanya di Arakis, Kaisar menghadapi keluarga Harkonnen di kampnya yang bernama Eragon. Di sana, Kaisar menanyakan tentang wilayah selatan kepada Baron. Namun Baron mengaku tak tahu tentang wilayah selatan dan berpikir kalau di sana tidak memungkinkan untuk bertahan hidup. Kaisar pun marah karena mereka melewati serangan ke selatan karena semua preman ada di sana, termasuk lisan al-ghaib atau Paul. Alhasil, Kaisar pun memotong sabuk pengaman Baron sehingga membuatnya jatuh dan tidak bisa bergerak kemanapun. Paul dan pasukannya mulai meluncurkan ledakan atom untuk menembus pertahanan Erikan. Kemudian dilanjut oleh para prajurit Freeman yang menunggangi Sai-Hulud untuk membantai sebagian besar pasukan Harkonnens. Setelah serangan Hulud mereda, para preman lalu mulai melakukan serangan ketiga dengan bertempur melawan prajurit Emperal dari jarak dekat. Sebelum kekaisaran runtuh, Baron lalu merangkak putus asa menuju ke kursi tata kaisar untuk terakhir kalinya. Akan tetapi di saat itu juga Paul dan para preman berhasil masuk ke lobi. Ia lalu mendekati Baron dan memanggilnya kakek untuk pertama dan terakhir kalinya. Tentunya hal ini membuat Baron terkejut sebelum akhirnya Paul menusukkan pisau ke leher Baron dan membunuhnya. Setelah itu, Paul memerintahkan para preman untuk membasmi semua pasukan Sardukar peserta Harkonnens yang berada di luar sana. Dalam pembasmian tersebut, Gurnai mengejar Reban dan mengajaknya berduel. Pertarungan singkat namun instan pun terjadi dan diakhiri dengan kemenangan Gurnai yang menancapkan pedangnya ke dada Reban. Di samping itu, Paul bersiap menghadapi Kaisar Saddam sebagai pembalasan atas kematian ayahnya. Paul lalu mengancam akan menghancurkan semua pasukan rempah-rempah, kecuali Kaisar mengungkapkan untuk menyerah dan mengizinkan Paul untuk menikahi Irulan yang jelas-jelas itu tentunya menyakiti perasaan Chani. Namun Paul santai-santai saja karena ia sudah melihat masa depan, yang mana nantinya Paul dan Chani akan bersatu kembali. Kaisar lalu memanggil Fatrauta untuk menjadi pembelanya alhasil Paul, dan Fat pun terlibat dalam duel yang intens. Selama duel itu, Fat berhasil menusuk Paul dari samping. Tapi akhirnya Paul menang setelah menusuk dada Fat dengan fatal. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Fat memberitahu Paul kalau ia sudah bertarung dengan baik dan adil sebelum akhirnya pingsan lalu meninggal.
Setelah itu Paul kemudian bersiap menghampiri kaisar. Namun Irulan memilih untuk turun tangan dan menyetujui syarat untuk menikahi Paul dengan syarat agar ayahnya tetap hidup. Saddam kemudian berlutut dan mencium cincin matahari milik Leto yang dipakai oleh Paul. Tapi sebelum itu Kaisar memberitahu Paul alasan dirinya membunuh Leto, yaitu karena dorongan dari tindakan hati. Paul kemudian mulai meraih tangan Irulan yang tentunya membuat Chani kecewa dan memilih keluar dari tempat itu sambil menangis. Paul lalu diberitahu kalau keluarga besar Arachis belum semuanya menerima kenaikan Paul. Jadi, ia minta tentara preman termasuk Gurney Stilgar dan yang lainnya agar bergerak maju untuk mengirimkan mereka ke surga. Yang artinya mereka harus menyerang apapun armada yang mengorbit di sekitar wilayah mereka. Setelah itu Jessica kemudian berbicara dengan Alia dan menyatakan kalau perang suci kini sudah dimulai. Sementara Chani seorang diri melangkah ke pasir untuk memanggil Sai-Hulud agar ia bisa pergi ke tempat yang tidak diketahui. Dan berakhirlah film Dune Part 2 2024 ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, bisa subscribe, like, and share ya teman-teman. Terima kasih.